Saat pencuri itu ditegur Muhyani, dia merasa terdesak, lalu mengancam Muhyani menggunakan sebilah golok. Duel keduanya tidak bisa dihindarkan lagi. Antara Muhyani dan pencuri itu pun saling serang dan saling menghindar. Perkelahian itu terhenti setelah gunting yang dipegang Muhyani menancap di dada si pencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam segmen Ulasan Pena, segmen yang akan membahas cerita kisah nyata, misteri, fakta sejarah, kejadian tragis, dan kisah-kisah menarik lainnya dari penjuru dunia. Simak ceritanya dan berikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, like, dan share cerita Pena, agar Pena kecil semakin bersemangat memaparkan cerita-cerita fakta yang pernah terjadi di muka bumi ini. Cerita dimulai. Malam itu begitu hening dan sepi. Tepat di hari Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023, seluruh warga kampung Ketileng, Kota Serang, Banten, terlelap dalam mimpi indah masing-masing. Tidak terkecuali dengan Muhyani, 58 tahun. Dia coba melepas penat setelah seharian sibuk dengan aktivitasnya mengurus kambing di kandang belakang rumahnya yang agak sedikit jauh. Saat itu udara semakin dingin menjelang subuh. Suara alarm di kandang kambing Muhyani tiba-tiba berbunyi. Alarm ini dibuat sendiri dari rentengan kaleng bekas yang disambung dengan seutas tali, dihubungkan antara rumah dan kandang kambingnya yang berjarak sekitar 400 meter, sebagai jebakan bila ada orang atau binatang buas yang masuk ke area kandang dan kebunnya. Selain berternak, Muhyani juga bertani, meskipun ia hanya menggarap sawah milik tetangganya. Di area sawah itulah, Muhyani memelihara beberapa ekor ternaknya dengan sistem paroan atau bagi hasil. Muhyani sengaja membuat alarm di kandangnya. Pasalnya, sudah beberapa kali ternaknya raib, baik kambing ataupun ayam. Mendengar suara berisik kaleng-kaleng itu bergerak, Muhyani kaget dan terbangun. Dia bergegas berjalan menuju kandang untuk memastikan kecurigaannya. Semakin mendekat, Muhyani mulai berjalan mengendap. Pintu pagar yang terbuat dari bambu itu terlihat terbuka. Dari kejauhan, tampak dua orang mondar-mandir di kandang kambingnya. Satu orang berdiri di luar, seolah sedang berjaga. Sedangkan satu orang lagi mondar-mandir di dalam kandang. Seorang pencuri yang berjaga di depan pintu pagar langsung melarikan diri saat menyadari kedatangan Muhyani. Tetapi satu orang yang di dalam kandang tidak sempat kabur. Saat pencuri itu ditegur Muhyani, dia merasa terdesak, lalu mengancam Muhyani menggunakan sebilah golok. Tentu saja, Muhyani pun panik melihat ancaman seorang pencuri yang terpojok. Bisa jadi, pencuri itu akan bertindak nekat melukai, bahkan mengancam nyawanya. Namun karena memiliki kemampuan bela diri, nurani Muhyani mengatakan dia harus melawan untuk mempertahankan keselamatan dirinya. Secara refleks, Muhyani mengambil sebilah gunting di atas tumpukan alat pertanian yang berada di samping kandang kambing. Benar saja, pencuri yang terpojok itu pun tiba-tiba menyerang Muhyani. Tetapi Muhyani berhasil menghindar. Duel keduanya tidak bisa dihindarkan lagi. Antara Muhyani dan pencuri itu pun saling serang dan saling menghindar. Perkelahian itu terhenti setelah gunting yang dipegang Muhyani menancap di dada si pencuri. Muhyani pun panik melihat lawannya tersungkur ke tanah. Dia berlari ke arah perkampungan sambil teriak, "Maling! Maling! Maling! Kepung!" Tetapi teriakan keras Muhyani tidak juga berhasil membuat warga terbangun. Muhyani kemudian berlari menuju rumah Pak RT untuk melaporkan peristiwa pencurian yang terjadi. Pak RT kemudian membangunkan warga sekeliling rumah. Lalu bersama Muhyani, mereka mencari kedua pencuri tersebut. Tidak hanya di sekitar kandang, warga juga mendatangi puskesmas dan klinik terdekat. Namun, mereka seakan kehilangan jejak. Barulah sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, salah seorang warga setempat yang hendak berangkat ke sawah
menemukan jasad laki-laki yang tergeletak di bawah pematang sawah. Tidak jauh dari jasad itu pun ditemukan sebilah golok. Jasad itu ditemukan dalam posisi tengkurap, mengenakan kaos warna hitam dan memakai celana pendek dengan luka di dada. Sontak saja, warga menjadi heboh. Mereka berdatangan ke lokasi untuk memastikan kabar penemuan mayat tersebut. Sementara itu, anggota polisi dari Polsek Walantaka datang ke TKP guna melakukan evakuasi dan penyelidikan. Ternyata, dari hasil penyelidikan polisi, terungkap identitas mayat itu bernama Waldi, 30 tahun, warga Cirwas, yang ternyata benar adalah si pencuri yang berduel dengan Muhyani. Sementara seorang lagi diketahui bernama Pendi yang masih buron. Muhyani pun dimintai keterangan oleh polisi. Dalam keterangannya, Muhyani mengakui bahwa tadi malam dirinya sempat berduel melawan pencuri, tetapi dirinya tidak mengetahui si pencuri itu adalah Waldi. Berdasarkan keterangan itu, kemudian Muhyani dibawa ke Polsek Walantaka ditemani ketua RT setempat untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat itu juga, pihak keluarga Waldi melaporkan Muhyani ke polisi atas tindakan penusukan yang sudah dilakukannya terhadap Waldi pada tanggal 24 Februari tahun 2023. Muhyani sempat mendatangi keluarga Waldi untuk meminta maaf. Dalam kesempatan itu pun, dia menyampaikan duka dengan membawa uang sebesar 1 juta rupiah. Ayah Waldi pun menerima dengan baik, bahkan mengatakan ikhlas dengan takdir anaknya yang tewas ditusuk saat mencuri. Namun salah satu saudara Waldi tetap tidak terima dan keberatan atas permintaan damai dari Muhyani. Bahkan, salah satu saudara Waldi tersebut meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah kepada Muhyani. Muhyani adalah seorang pekerja serabutan sebagai buruh lepas di kampungnya. Uang 1 juta rupiah tersebut merupakan uang patungan dari saudara dan para tetangga yang simpati atas kejadian yang menimpa Muhyani. Tentu saja, saat salah satu keluarga Waldi meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah, Muhyani tidak sanggup membayarnya. Atas dasar itulah, kemudian keluarga Waldi memutuskan tidak mau berdamai dan memilih menempuh jalur hukum. Setelah melalui proses penyidikan di Polresta Serang, akhirnya Muhyani ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 September tahun 2023. Polisi menetapkan tersangka kepada Muhyani dengan alasan menusuk pencuri bukanlah unsur pembelaan diri. Sebelum terjadinya penusukan, bisa saja Muhyani meminta pertolongan kepada warga sekitar. Sementara dari pihak Kejari Kota Serang memiliki alasan lain kenapa sampai menahan Muhyani. Alasan penahanan adalah tuntutan perkara tersebut di atas 5 tahun. Selain itu, jaksa tidak bisa menuntut dengan alasan percobaan dan tidak bisa merangkap sebagai hakim. Muhyani adalah tulang punggung keluarga yang bekerja serabutan. Ditambah lagi, dia mengidap penyakit paru-paru beberapa tahun belakangan. Namun, karena melakukan pembelaan diri dan mempertahankan hartanya sendiri dari pencuri, justru dia harus menjadi tersangka. Mimin yakin, hukum dibuat sebagai akses keadilan, hak setiap orang. Namun, buktinya keadilan hanya untuk mereka yang mampu membayar. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus Bapak Muhyani kali ini? Silahkan berikan komentar pendapat kalian di bawah. Sekian cerita pena kecil kali ini. Jika kalian tertarik dengan cerita yang kita sajikan, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share cerita pena. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala tindak kejahatan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.